Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya? Semoga kalian sehat-sehat terus ya. Pada kesempatan kali ini, Bunga akan kembali membahas mengenai pendidikan konsumen dengan materi kebersihan diri dan kesehatan rumah. Sudah siap? Yuk kita langsung menuju ke daftar pembahasan. Kali ini ada 6 pembahasan yang mengenai kesehatan diri dan kebersihan rumah. Antara lain, yang pertama ada pendahuluan, kedua kesehatan, ketiga sikap yang mempengaruhi kesehatan, keempat kesejahteraan dan kesehatan di rumah, kelima kebisingan sebagai faktor stres, dan yang keenam survei risiko kesehatan dan faktor stres dalam populasi. Bab pertama yang akan kita bahas adalah pendahuluan. Kalian tahu nggak sih, peralatan rumah tangga seringkali dibeli sesuai dengan kriteria harga dan estetika serta kegunaan. Tetapi dengan cara yang mirip dengan efek tekstil dan makanan, kesehatan kita secara langsung berkaitan dengan kualitas produk ini. Topik ini secara khusus cocok untuk menggambarkan keterkaitan konsekuensi yang dihasilkan oleh keputusan konsumen. Baiklah, dan langsung aja kita bahas materi yang kedua, yaitu bab kesehatan. Pertama-tama, kita akan membahas dulu nih mengenai kesehatan. Apa sih itu kesehatan? Menurut WHO, kesehatan adalah bukan sekedar tidak adanya penyakit, tapi jasmani, psikologis, dan kesejahteraan sosial. Selanjutnya, terdapat 4 sikap yang mempromosikan kesehatan, antara lain, yang pertama, nutrisi yang sadar kesehatan, kedua, aktivitas fisik dan aktivitas psikis, seperti pelatihan mental dan meditasi, ketiga, konseling untuk umum, misalnya konseling perokok, layanan psikososial, dan kelompok swadaya, dan yang keempat, frekuensi aktivitas fisik di waktu luang seperti yang memicu keringat. Nah, selanjutnya terdapat faktor resiko kesehatan. Apa aja sih faktornya? Faktor ini terdiri dari 2 kelompok, yaitu faktor resiko individu dan faktor resiko lingkungan. Di dalam faktor resiko individu ini terdapat ukuran tubuh, berat badan, penyakit kronis, penyakit turunan, perilaku individu, kecanduan nutrisi yang salah, kekurangan atau kelebihan makan, kinerja tinggi, serta faktor resiko lingkungan terdiri dari ketegangan yang disebabkan oleh pekerjaan seperti stres, ketegangan fisik, konflik, dan beberapa renggangan, serta untuk tekanan lingkungan itu sendiri seperti kebisingan, racun dalam makhluk hidup, polutan, polusi udara, konflik dalam keluarga, kerugian sosial, dan kekurangan sumber daya. Selanjutnya, Bunga bakal jelasin faktor utama perlindungan kesehatan. Ada 2 faktor utama, yaitu faktor pelindung individu dan faktor pelindung biologis. Untuk faktor pelindung biologis ini meliputi berat badan yang membuat seseorang merasa nyaman, tidak ada penyakit kronis, dan keseimbangan psikis. Sedangkan perilaku individu meliputi pilihan makanan yang baik, tidak ada kecanduan, manajemen waktu yang baik, gerakan teratur, tidur yang cukup, rutin melakukan pemeriksaan kesehatan. Selanjutnya terdapat pula faktor pelindung lingkungan, seperti bekerja, memiliki waktu senggang, keamanan di tempat kerja, keamanan sosial, pemeriksaan kesehatan, tidak merasa stres dan kebisingan, gaya hidup yang sehat, terhindar dari polutan dan polusi, juga keamanan dalam keluarga dan tidak ada kerugian sosial. Bab ketiga, sikap yang mempengaruhi kesehatan. Setelah kita mengetahui faktor pelindung kesehatan, sekarang Bunga akan membahas sikap apa aja yang mempengaruhi kesehatan. Yang pertama ada makanan sehat. Makanan dianggap penting oleh kebanyakan orang dan memberikan dampak yang baik bagi kesehatan. Kedua, aktivitas psikologis. Aktivitas yang ditujukan untuk kesejahteraan psikis dan minat pada teknik mental memainkan peran penting. Ketiga, olahraga. Olahraga dapat melatih otot pernafasan atas dan imunitas tubuh. Keempat, kecanduan. Kecanduan rokok dan alkohol akan menurunkan kemampuan koordinasi tubuh diri sendiri yang akan menimbulkan gangguan kesehatan. Kelima, ketegangan. Ketegangan fisik dan tekanan lingkungan menyebabkan stres dan gangguan psikosomatik. Dan yang keenam, pandangan hidup yang positif. Kemampuan mengatasi stres, kepercayaan pada sosial, lingkungan yang sehat merupakan sumber kekuatan yang membuat kita tahan penyakit. Kesehatan fisik mempengaruhi kesehatan mental dan sebaliknya. Perilaku-perilaku yang mempengaruhi kesehatan yang telah dijelaskan sebelumnya, semua dapat mempengaruhi kesehatan mental dan kesejahteraan dengan cara yang berbeda. Bab keempat, kesejahteraan dan kesehatan di rumah. Nah, setelah mendengar pemaparan sebelumnya, perlu diperhatikan ya teman-teman, bukan hanya kesehatan fisik aja yang harus diperhatikan, tapi juga kesehatan mental.
Selanjutnya, Bunga akan membahas mengenai kesejahteraan dan kesehatan rumah. Dalam tempat-tempat ketenaga kerjaan, undang-undang telah menetapkan batasan untuk polutan. Seperti halnya makanan, harga seringkali menentukan apa yang dibeli. Karena alasan ini, kita seharusnya tidak terkejut dengan fakta bahwa semakin banyak bahan kimia berbahaya yang menyelinap ke dalam ruang hidup kita. Adapun beberapa hal yang harus diperhatikan dalam konteks ini yaitu sebagai berikut. Pertama, kita akan membahas dulu mengenai sumber zat yang tidak baik dalam rumah. Sumber zat yang tidak baik dalam rumah meliputi udara polutan masuk ke dalam rumah, udara di rumah terkontaminasi oleh asap rokok, bahan bangunan dan furniture yang dapat mengeluarkan polutan, peralatan yang tidak dipasang dengan baik dapat mencemari udara, suhu ruangan yang tinggi mempercepat emisi polutan, pencemaran oleh alam jamur, spora, bakteri, tungau, dan virus, serta ventilasi yang tidak memadai dan medan elektromagnetik dapat mempengaruhi kesehatan. Selain zat yang tidak baik, terdapat pula zat alergi rumah seperti tungau dan jamur. Tungau terlihat hanya ketika seseorang menunjukkan reaksi alergi. Makanan utama mereka terdiri dari kutikula kulit manusia yang setiap hari kita lepas sekitar 1,5 gram. Jumlah ini cukup untuk memberi makan lebih dari 1 juta hewan kecil ini. Yang kedua ada jamur. Sekitar sepertiga orang yang menderita alergi zat yang berasal dari jamur-jamur. Ada berbagai jenis jamur yang tumbuh di atas bahan organik seperti roti dan keju, buah, kompos, kayu, dan kertas, bahkan pada map, buku, dan kulit. Jamur, belum lagi zat alergenik, tidak selalu dapat dilihat dengan mata telanjang. Zat alergenik berada di dalam spora jamur, di mana mereka menyebar ke udara dan pada makanan. Sekarang, Bunga akan jelasin sumber-sumber jamur nih. Yang pertama, Bunga akan jelasin dulu mengenai sumber jamur yang sering ada di rumah. Yang pertama, saat kita lagi liburan selama periode dan menjadi lembab. Kedua, kamar mandi berventilasi buruk dan area lain yang basah. Tiga, wallpaper yang ditempel di dinding nih, yang dingin, menyebabkan kelembapan berkembang di zona kontak. Empat, bingkai jendela tempat air mengembun tekstil basah. 5. Humidifier, dan yang terakhir, sistem pendingin udara yang membiarkan jamur berkembang biak dan pada saat yang sama mengedarkan spora. Selain jamur di dalam rumah, kita juga perlu memperhatikan nih sumber jamur yang ada dalam makanan. Contohnya seperti daun busuk di hutan, tumpukan kompos dan rumah kaca, lalu rumput, jerami, gandum, dan tepung, lalu juga ketegangan intensif saat memotong, memanen, atau bekerja di lumbung, pabrik dan toko roti yang dapat memicu reaksi alergi. Nah, kalau sumber jamur yang ada dalam rumah itu bisa kita lihat atau kita temukan di buah yang disimpan dan sayuran yang dimasak, serta buah dan sayuran segar. Kedua, jus yang dicairkan. Ketiga, minuman beralkohol dan cuka yang dimaniskan dengan sirup gula yang diproduksi dengan enzim. Empat, penyakit khas yang disebabkan oleh jamur atau sporanya dan racun yang dikeluarkan. Lima, alergi dingin kronis seperti hidung tersumbat dengan bersin, asma bronkial yang dapat disebabkan oleh sejumlah kecil zat alergen, dan yang terakhir, kontak intensif baik di tempat kerja atau mempraktikkan hobi dapat mengarah pada perkembangan paru-paru petani. Nah, Bunga mau kasih tips nih, supaya jamur-jamur itu nggak berkembang biak di dalam rumah kita. Caranya yang pertama, bahan yang sudah berjamur harus dibuang atau dilepas, seperti kertas dinding, karpet terpasang, kayu, dan makanan. Kedua, jangan gunakan fungisida di dapur, di kamar tidur, atau di ruang tamu. Ketiga, pemanasan yang memadai mencegah pembentukan air yang terkondensasi di dinding luar. Dan yang terakhir, kosongkan wadah sampah, terutama untuk sampah biologis, sesering mungkin. Bab kelima, kebisingan sebagai faktor stres. Setelah mendengar paparan sebelumnya, tips yang tadi bisa dicoba ya teman-teman, supaya rumah kita tetap bersih dan nyaman ditempati. Oh ya, teman-teman juga tahu nggak sih kalau pemicu stres itu bisa datang karena suara kebisingan? Sekarang kita akan membahas dulu mengenai suara dasar kebisingan. Suara adalah istilah yang digunakan untuk osilasi mekanis dan gelombang yang dipancarkan oleh media elastis seperti udara. Manusia dapat merasakan 16 hingga 20 ribu osilasi per detik. Mereka diukur dalam hertz. Satu osilasi per detik sama dengan 1 hertz. Kebisingan diukur dalam desibel atau dB. Di tempat kerja, ketegangan yang disebabkan oleh kebisingan diukur dengan menjumlahkan tingkat intensitas semua suara yang ada. Lalu bagaimana kebisingan mempengaruhi kita? Yang pertama, kebisingan dengan tingkat di bawah 50 dB dianggap mengganggu dan menyebabkan stres, yang khususnya pada kebisingan di malam hari dapat mengganggu tidur.
Kedua, kebisingan tingkat 65-85 dB mengurangi efisiensi dan menyebabkan gangguan vegetatif seperti kontraksi pembuluh darah, gangguan tidur, emisi asam lambung yang berlebihan, dan suplai darah yang buruk di kulit. Dan yang ketiga, kebisingan di atas 85 dB mengurangi efisiensi seminimal mungkin. Itu merusak telinga bagian dalam dan dapat menyebabkan gangguan vegetatif. Nah, untuk mencegah kebisingan ini, kita dapat melakukan pemisahan bangunan dari jalan arteri utama dengan pembatas, pembelian peralatan rumah tangga yang tenang, dan menghindari tempat yang sangat bising. Lalu yang kedua, kurangi sumber kebisingan, contohnya seperti mengganti logam dengan sintesis, tempatkan karet atau kain felt di bawah peralatan yang bising, dan perbaiki mesin secara teratur. Yang ketiga, hindari penyebaran kebisingan dengan melapisi dinding, gunakan bahan yang menyerap kebisingan, dan yang terakhir, perlindungan pribadi dengan menggunakan penyumbat telinga. Bab ke-6, survei resiko kesehatan dan faktor stres dalam populasi. Survei yang pertama itu adalah memelihara kesehatan. 30% penduduk laki-laki dan 28,8% penduduk perempuan yang di atas usia 15 tahun tidak mengambil tindakan khusus untuk meningkatkan atau memelihara kesehatan mereka. Yang kedua ada makanan sehat dan bergizi. Sekitar 44,8% laki-laki dan 52,5% perempuan mementingkan makanan yang sehat dan bergizi. Selanjutnya ada kelebihan berat badan. 24% pria dan 19% wanita di atas 20 tahun mengalami kelebihan berat badan. Lebih dari sepertiga atau 35,5% pria berusia 55 hingga 74 tahun dan sedikit kurang dari sepertiga atau 29,9% wanita mengalami kelebihan berat badan. Kegemukan mempengaruhi sebagian besar orang yang tidak terlalu berkependidikan, seperti buruh, wanita yang bekerja, dan tukang. Selanjutnya untuk berat badan berkurang, berat badan kurang pria agak jarang. Pada tahun 1999, 2,4% pria dan 10,5% wanita mengalami kekurangan berat badan. Selanjutnya ada merokok. 49,9 laki-laki dan 40,7% perempuan yang lebih dari 15 tahun merokok dari 40,7% laki-laki dan 32,2% perempuan merokok setiap hari. Selain yang telah disebutkan sebelumnya, ada juga faktor stres yang lain seperti pekerjaan, kemampuan teknologi, tekanan waktu, kelebihan berat badan berkurang, dan merokok. Dari faktor-faktor yang telah disebutkan, penting bagi kita menjaga kesehatan fisik maupun mental, serta mampu memanajemen stres yang ada dalam diri kita. Nah, teman-teman, selain menjaga kesehatan, perlu juga untuk kita menjaga kebersihan, terutama di rumah kita sendiri. Karena kesehatan diri sendiri juga bergantung pada kebersihan di sekeliling kita. Wah, gak terasa ya, sudah selesai pembahasan kali ini. Semoga apa yang Bunga sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Bunga pamit undur diri, semoga teman-teman sehat selalu, dan jangan lupa isi kuis yang tertera di LMS. Sampai jumpa, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.